Selamat pagi, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih dan saya banggakan. Jumpa lagi dengan saya Yusnawiyandi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Para sahabat, eh, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas lagi eh, nyinyiran dari Natalius Pige yang dia menganggap bahwa Jokowi ini pendendam. Ya. Kenapa dan mengapa dia menyebut Jokowi pendendam? Mari kita ulas, teman-teman sekalian. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi dan saling berbagi. Eh, Teman-teman, beberapa hari yang lalu setelah dia nyinyirin Jokowi tentang pidato kenegaraannya, ya, sekarang dia juga lagi mengatakan bahwa Jokowi pendendam, ya. Kalau Jokowi bukan pendendam, ya, kenapa dia bukan pertanyaannya? Kenapa saya dan Fadlizon yang diusul Prabowo jadi menteri ditolak oleh Jokowi? Ya, dari pernyataannya ini saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan, ya, bukan pendendam, ya, Jokowi ini, tapi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk seseorang bisa duduk menjadi seorang menteri, ya. Kalau kemampuan Natalius Pige dan Fadlizon pada saat itu tidak sesuai apa yang diharapkan oleh Jokowi untuk mengisi jabatan menteri, tentu ya ditolak, ya. Kan tidak semua orang yang diusulkan oleh partai politik harus diterima menjadi menteri, ya. Tentu banyak orang yang diusulkan partai-partai politik, ya, itu juga ditolak oleh Jokowi karena jumlah menteri terbatas. Satu, kedua, sesuai dengan keahliannya, ya kan. Ketiga, sesuai dengan kebutuhan daripada eh, kedudukan di kementerian itu, ya. Jadi mantan anggota Komnas HAM ini, Natalius Pige, tetap meyakini tanda jasa kehormatan RI Bintang Mahaputra Narayana yang dianugerahkan Presiden Joko Widodo kepada Fadlizon dan Fahri Hamzah hanya sebatas basa-basi. Ini orang iri, meri, ya kan, tidak menerima bintang tamu jasa atau bagaimana, ya. Ini ketulusan loh, ya, sudah melalui penilaian oleh tim, ya, bahwa Fadlizon mungkin dan Fahri Hamzah ini sudah layak untuk menerima bintang Mahaputra Narayana, ya kan. Kemudian dia pun bertanya setengah menantang, apakah Jokowi bakal menggait dua mantan pimpinan DPR itu masuk dalam kabinet Indonesia Maju? Ya belum tentu. Natalius Pige, gimana sih jalan pikiran Anda itu? Ya kan? Sudah saya katakan, ini sesuai kebutuhan dan kalau memang tidak terjadi reshuffle dan Jokowi masih membutuhkan menteri-menteri yang sekarang duduk itu yang masih kredibel, kenapa mereka harus memasukkan Fadlizon dan Fahri Hamzah? Tidak ada hubungannya tanda penghargaan dan harus masuk ke dalam kementerian. Banyak yang mendapat penghargaan bintang tanda jasa dari pemerintahan dan mereka tidak harus menjadi seorang menteri. Ya, jalan pikirannya Natalius Pige ini seperti apa? Ya, jangan berdasarkan justru yang pendendam itu adalah Natalius Pige karena dia tidak dijadikan menteri. Sekarang dendam sama Jokowi, selalu nyinyirin apa yang dilakukan Jokowi selalu salah di mata Natalius Pige. Ya, bukan Jokowi yang pendendam, ya. Ini, saya tetap konsisten pada pendapat jika Jokowi bukan pendendam dan pembenci, kenapa Fadlizon dan saya yang diusul Pak Prabowo jadi menteri tapi Jokowi tolak, kata Natalius Pige kepada redaksi yang juga dia posting di akun Twitter @nataliuspige2 Sabtu 15 Agustus. Pak Natalius, sekali lagi, ya,
kebutuhan menteri itu bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Ya, ditolaknya Anda menjadi menteri mungkin Jokowi punya pertimbangan tersendiri. Jokowi menentukan menteri juga tidak sendirian, ya walaupun hak prerogatif daripada presiden. Tapi mungkin konsultasi dengan wakil presidennya, ya atau tim Jokowi. Kita kan nggak ngerti, yang ada tim yang untuk mendudukan seseorang menjadi menteri ini, kita kan nggak ngerti di penyusunan kabinet itu. Jadi jangan menyalahkan Pak Jokowi, dan kemampuan Anda mungkin belum bisa diterima oleh Jokowi untuk menjadi seorang menteri. Jadi bukan karena Pak Jokowi pendendam, ya. Kita selalu berpikir positif lah, Pak Natalius, ya supaya kita hidup nyaman di negara ini, ya. Penghargaan sekedar basa-basi. Pasca penghargaan ini, apa Jokowi akan tunjuk Fadlizon dan Fahri jabatan? Nah, saya katakan tadi, tidak harus, ya, karena sudah sesuai dengan keperluan, kebutuhan, dan kredibilitas dari orang itu untuk menduduki jabatan menteri, ya. Bukan kita merendahkan bintang jasa negara, tapi jasa itu diberi oleh yang pendendam, benci, dan tidak kredibel. Saya dan Fadlizon diusulkan oleh Pak Prabowo jadi menteri, tapi Jokowi tolak kami dua, kata Natalius Pigai. Yang pendendam itu sebetulnya Pak Natalius, karena tidak ditunjuk jadi menteri, akhirnya ya nyinyirin Pak Jokowi terus, ya. Cobalah kita bercermin apakah kita sebetulnya sudah layak menjadi seorang menteri atau belum, Pak Natalius, ya. Jadi jangan berdasarkan saya diusulkan harus menjadi menteri. Pak Natalius, ya, harusnya Anda tahu, paham, ya, belajar. Semua partai politik pendukung Pak Jokowi, ya, semua partai politik pendukung Pak Jokowi, saya ulangi, itu juga mengusulkan banyak nama, ya. Tidak hanya diusulkan orang-orang yang sekarang duduk menjabat menjadi menteri, tapi mengusulkan banyak nama dan Pak Jokowi menyeleksi itu, ya. Itu partai pendukung loh. Apalagi Anda diusulkan oleh Pak Prabowo, notabene adalah lawan daripada Pak Jokowi pada saat Pilpres, ya kan? Anda tahu itu, paham itu. Dan kalau Pak Jokowi merangkul Partai Gerindra, ya dalam hal ini mengangkat Pak Prabowo dan Pak Edi, ya menjadi menteri, duduk di kabinet Pak Jokowi, itu artinya adalah sebuah rekonsiliasi, ya, supaya ini bisa mempersatukan negara Indonesia. Dan Anda bisa melihat Pak Jokowi tidak dendam terhadap Prabowo, ya. Buktinya Prabowo dan Pak Edi bisa masuk dalam jajaran kabinet karena yang kedua orang ini dianggap Pak Jokowi punya kredibilitas, ya, punya kemampuan untuk memimpin Pak Prabowo Menteri Pertahanan dan Pak Edi di Menteri Kelautan dan Perikanan, ya. Mungkin kemampuan Anda, ya, yang mungkin Anda menganggap bahwa Anda punya kemampuan, belum layak untuk menjadi menteri di mata Pak Jokowi dan tim yang menyusun kabinet itu, ya. Bukan berdasarkan suka tidak suka atau dendam, ya. Supaya ini dipahami, ya. Sudahlah, kita akhiri polemik ini, Pak Natalius, ya. Mari kita menatap ke depan. Kalau Anda ingin menjadi menteri, perjuangkan calon presiden Anda di 2024 nanti. Biarlah Pak Jokowi sekarang bekerja sampai 2024. Jangan kita ganggu, ya. Mari kita bersama-sama memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih teman-teman. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Amin.